Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan materi yang berjudul Pengetahuan Konsumen tentang Pelayanan Publik atau Jasa. Pada presentasi kali ini ada 5 pembahasan. Yang pertama, jelaskan pelayanan publik atau jasa PLN. Yang kedua, jelaskan pelayanan publik atau jasa rumah sakit. Yang ketiga, jelaskan pelayanan publik atau jasa Telkom. Yang keempat, jelaskan pelayanan publik atau jasa PDAM. Yang kelima, jelaskan pelayanan publik atau jasa transportasi. Pada pembahasan yang pertama tentang pelayanan publik atau jasa PLN, salah satu perusahaan organisasi dalam memberikan pelayanan publik adalah Perusahaan Listrik Negara atau PLN. PLN sendiri merupakan bagian dari badan usaha milik negara atau disebut dengan BUMN yang bertugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum yang setiap tahun kebutuhannya meningkat tajam. Untuk mencapai kualitas pelayanan publik yang baik, banyak aspek yang perlu diperhatikan. Pada umumnya, pelayanan publik perlu memperhatikan kebutuhan pelanggan. Diketahui, pelayanan listrik adalah adanya pemenuhan kebutuhan oleh pelanggan listrik atau masyarakat melalui usaha penyediaan tenaga listrik yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah atau perusahaan negara seperti BUMN. Ada beberapa usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagakerjaan Bab 4 Pasal 15, yaitu yang pertama, konsultasi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik, yang kedua, pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik, yang ketiga, pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik, yang keempat, pengoperasian instalasi tenaga listrik, yang kelima, penelitian dan pengembangan. Yang keenam, pendidikan dan pelatihan. Yang ketujuh, laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik. Yang kedelapan, sertifikasi peralatan dan pemanfaat listrik. Yang kesembilan, sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenaga listrikan atau usaha jasa lain secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik. Ada beberapa hak dan kewajiban pelanggan dan PT PLN Persero antara lain. Hak pelanggan atau konsumen menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009. Yang pertama, mendapat pelayanan yang baik. Yang kedua, mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik. Yang ketiga, memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar. Yang keempat, mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik. Adapun kewajiban pelanggan atau konsumen, yang pertama, melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik. Yang kedua, menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen. Yang ketiga, memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan pembentukannya. Yang keempat, membayar tagihan pemakaian tenaga listrik. Dan yang kelima, menaati persyaratan teknis di bidang ketenaga listrikan. Pada pembahasan yang kedua tentang pelayanan publik atau jasa rumah sakit. Rumah sakit adalah pusat pelayanan untuk masyarakat yang memiliki masalah kesehatan. Dengan datang ke rumah sakit, maka tentunya masyarakat berharap untuk mendapatkan pelayanan dan perawatan yang baik sehingga tubuhnya bisa kembali sehat. Pada saat ini, sistem manajemen rumah sakit yang dikenal secara umum adalah SIMRS. Dengan adanya sistem informasi manajemen yang berbasis web tersebut, tentunya membuat proses pendataan pasien dan seluruh hal yang ada di rumah sakit menjadi lebih tertata. Alhasil, proses pelayanan rumah sakit pun menjadi cepat terselesaikan. Di dalam rumah sakit, guna melaksanakan proses pelayanan untuk para pasien, maka rumah sakit dibagi menjadi beberapa unit pelayanan yang ada di rumah sakit. Ada 5 unit pelayanan yang ada di rumah sakit. Unit pelayanan yang pertama yaitu unit medis. Unit medis adalah unit yang terdepan. Unit medis ini terdiri dari beberapa bagian. Pertama, ada bagian poliklinik yang merupakan unit perawatan kesehatan yang dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan ranah penyakit pasien. Seperti misalnya poliklinik penyakit dalam, poliklinik umum, poliklinik gigi, poliklinik kulit, dan sebagainya. Kemudian ada bagian UGD yang merupakan unit medis yang khusus menangani pasien yang memerlukan tindakan dengan segera karena keadaan yang darurat. Selain itu, ada juga bagian ruang operasi, ruang dokter, laboratorium klinis, gudang medis, ruang tunggu pasien, radiologi, rehabilitasi, patologi, dan fisioterapi.
Salah satu bagian unit medis yang menangani banyak hal ini tentunya tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa adanya sistem manajemen rumah sakit yang menunjangnya. Unit pelayanan yang kedua yaitu unit rumah inap. Unit rawat inap ini terdiri dari rawat medis, ruang obat, ruang tidur, konsultasi, nurse station, dan pantry. Semua bagian tersebut saling membantu untuk memberikan pelayanan yang baik bagi pasien selama dirawat inap di rumah sakit. Unit pelayanan yang ketiga yaitu unit keperawatan. Unit keperawatan yang berkaitan dengan farmasi, rekam medis, ruang perawat, perawatan poliklinik, dan sebagainya. Unit keperawatan juga sama pentingnya dengan dua unit sebelumnya dalam melayani pasien. Justru biasanya perawat yang ada di rumah sakit jumlahnya lebih banyak daripada dokternya. Sebelum ditangani oleh dokter yang bertugas, biasanya pasien akan bertemu dengan perawat terlebih dahulu untuk pengecekan dasar kesehatan tubuh seperti misalnya tensi darah. Unit pelayanan yang keempat yaitu unit administrasi. Selain urusan yang berkaitan dengan kesehatan pasien secara langsung, di sebuah rumah sakit tentunya ada juga unit administrasi yang mengurusi masalah administrasi yang berkaitan dengan rumah sakit. Di dalam unit administrasi ini juga sangat diperlukan adanya SIMRS untuk bisa mengelola data rumah sakit yang begitu banyak dengan lebih baik. Unit pelayanan yang kelima yaitu unit housekeeping dan teknis. Sebagai pusat pelayanan kesehatan bagi masyarakat, maka tentunya kebersihan dan kelancaran kinerja rumah sakit menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Unit housekeeping dan teknis ini terdiri dari gudang ambulans, gudang umum, mekanikal, elektrikal, ruang serbaguna, laundry, cleaning service, dan engineering. Itulah penjelasan materi pada poin pertama dan kedua. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Nurul Mutmainah Mustari selaku pemateri kedua. Saya persilahkan. Baik, saya akan membahas poin ketiga, yaitu mengenai pelayanan publik pada jasa Telkom. Sebagai perusahaan penyelenggara layanan Time, Telkom berkomitmen untuk terus melakukan inovasi produk dan layanan yang mampu mengantisipasi perkembangan konten dan perangkat, baik itu smartphone atau tablet yang sangat pesat. Dalam pelayanan publik pada jasa Telkom terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama telekomunikasi. Telekomunikasi ini terbagi menjadi beberapa bagian seperti sambungan telepon kabel tidak bergerak yang merupakan layanan teleponi dasar pada sambungan telepon kabel. Layanan telepon tetap bernilai tambah yang merupakan fasilitas layanan bernilai tambah yang dihadirkan satu paket dengan produk inti untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Selanjutnya yaitu sambungan telepon nirkabel tidak bergerak, yaitu merupakan layanan prabayar yang merupakan jasa sambungan telepon yang dapat dinikmati pelanggan dengan membeli nomor perdana atau voucher isi ulang agar dapat menggunakan jasa telekomunikasi yang diinginkan. Selain itu terdapat pula layanan pasca bayar yang merupakan layanan telepon dengan sistem pembayaran yang ditagihkan pada pelanggan di akhir bulan atas jasa telekomunikasi yang digunakan pada bulan sebelumnya. Selanjutnya yaitu seluler. Produk dan layanan seluler yang ditawarkan oleh Telkom dibagi menjadi 2 model, yaitu layanan pasca bayar dan disajikan melalui produk kartu Halo, serta layanan prabayar yang disajikan melalui produk Simpati dan kartu As. Dan yang terakhir yaitu jasa layanan internet, yang merupakan jasa akses internet yang memanfaatkan jaringan telepon biasa dan model dial-up. Pelanggan diharuskan berlangganan ke internet service provider tertentu atau melakukan akses internet ke Telkomnet instan. Yang kedua yaitu layanan teknologi informasi, di mana pada layanan ini terdapat pula berbagai macam seperti payment yang merupakan layanan yang memudahkan proses transaksi pembayaran bagi pelanggan jasa kepada perusahaan penyedia jasa seperti PLN, Telkom, PDAM, dan masih banyak lainnya, sehingga tidak harus mendatangi perusahaan bersangkutan. Selanjutnya yaitu network centric fast, yang merupakan layanan data dan telepon yang menawarkan nilai tambah bagi pelanggan layanan konektivitas. Yang selanjutnya yaitu jasa integrasi, di mana jasa integrasi memandu sistem yang menggabungkan seluruh perangkat komputasi yang diperlukan untuk membantu sistem informasi bagi pelanggan. Yang ketiga yaitu media dan edutainment, di mana pada pelayanan ini terdapat menjadi 3 kelompok, yaitu pertama konten, di mana konten berisi berita, sport, edukasi, game, dan antivirus. Dan yang kedua yaitu portal. Dan yang ketiga yaitu media pay TV. Pada pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pelayanan publik pada jasa PDAM.
PDAM sendiri merupakan perusahaan daerah air minum yang merupakan salah satu unit usaha milik daerah yang bergerak dalam distribusi air bersih bagi masyarakat umum. PDAM terdapat di setiap provinsi, kabupaten, dan kota media di Indonesia. PDAM sendiri merupakan perusahaan daerah sebagai sarana penyedia air bersih yang diawasi dan dimonitori oleh aparat-aparat eksklusif dan legislatif daerah. Pelayanan PDAM harus memenuhi prinsip ketiga, yaitu kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Untuk memenuhi layanan ketiga, kualitas air PDAM dapat ditingkatkan dengan cara melakukan uji kualitas air minum secara teratur dan meningkatkan jam operasi layanan dari 5 jam ke 24 jam dengan mengoptimalkan sistem yang ada. PDAM harus secara rutin melakukan penggantian meter air pelanggan yang usianya sudah di atas 5 tahun untuk menghindari kebocoran air non-fisik. Dan PDAM juga harus terus memperluas layanan dengan memanfaatkan kapasitas berlebih PDAM yang masih ada. Dan pembahasan terakhir yaitu mengenai pelayanan publik dalam jasa transportasi. Pelayanan transportasi yang meliputi pelayanan mengenai keselamatan, keamanan, keteraturan, kenyamanan, dan kesejahteraan menjadi standar pelayanan minimal yang seharusnya dimiliki pada setiap moda transportasi. Dengan demikian, upaya membuat masyarakat beralih dari transportasi pribadi ke transportasi publik dapat tercapai sesuai yang diharapkan. Perusahaan-perusahaan transportasi dituntut untuk memenuhi kecukupan modal yang dipersyaratkan guna menjaga keberlangsungan usaha dan tentu saja di belakangnya memiliki tujuan untuk mendorong kinerja pelayanan yang baik. Bentuk pelayanan publik di bidang transportasi yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas pada sarana dan prasarana transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian yang meliputi seperti informasi dan petunjuk untuk memperoleh pelayanan jasa transportasi yang mudah diakses penyandang disabilitas. Dan selanjutnya yaitu informasi dan petunjuk ketersediaan fasilitas publik bagi penyandang disabilitas pada sarana dan prasarana transportasi yang disediakan, dan penyediaan petugas yang membantu penyandang disabilitas dalam mengakses pelayanan jasa transportasi. Mengenai sarana dan prasarana, yaitu moda transportasi darat, moda transportasi kereta api, dan moda transportasi laut, dan moda transportasi udara telah disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Baik, itulah materi yang saya bawakan mengenai pelayanan publik pada jasa Telkom, PDAM, dan transportasi. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah pembahasan materi mengenai pengetahuan konsumen tentang pelayanan publik atau jasa. Adapun kesimpulan materi yang dapat kami sampaikan pada presentasi kali ini yaitu dengan menerapkan standar pelayanan publik dengan baik, diharapkan penyelenggara pelayanan publik dapat menghasilkan kepuasan masyarakat sebagai pihak yang menerima pelayanan. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, penyelenggara dituntut untuk menerapkan prinsip efektif, efisien, inovasi, dan komitmen mutu. Karena orientasi dari pelayanan publik adalah kepuasan masyarakat. Masyarakat mendapatkan pelayanan sesuai dengan apa yang diharapkan atau bahkan melebihi dari harapan masyarakat. Demikianlah presentasi kali ini. Apabila ada kekurangan serta kesalahan, mohon maaf atas kekhilafan kami. Semoga apa yang disampaikan dalam pembahasan materi presentasi kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.